Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham lagi yang kemarin tanggal 8 Maret mengalami peningkatan atau kenaikan secara signifikan ya. Jadi untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan lonceng biar kalian dapat notifikasi ketika saya upload video baru. Oke, jadi langsung aja, ini adalah saham-sahamnya. Yang pertama adalah saham SCMA. Nah, kalau dari SCMA ini sendiri kemarin saham ini masih di dalam apa ya? Dalam istilahnya dalam resisten downtrendnya ya. Di sini dimana saya buat resisten seperti ini. Ini adalah resisten awalnya ketika dia memulai downtrendnya, dan kemudian di sini ada sentuhan lagi, dan di sini ada sentuhan lagi. Jadi ada tiga kali sentuhan di area resisten downtrendnya ini, dan kemudian kemarin dia mengalami kenaikan di candle ini sekitar 12,61%, tetapi dia masih berada di dalam area resisten ini. Jadi masih istilahnya saham ini walaupun kemarin udah naik banyak dengan volume yang besar, tapi dia masih hitungannya masih downtrend ya. Tapi kalau kemarin yang ambilnya ketika dia di sini di candle merah ini, itu dia di sini area ini kan udah menjadi area support ya. Di sini support, di sini juga sempat di breakdown, dan di sini juga sempat menjadi resisten dan kemudian turun, dan kemudian di breakdown di breakout, kemudian di sini retestnya. Nah, di sini adalah berarti area yang bisa kita pertimbangkan ya. Nah, ketika kemarin di candle merah ini kemudian openingnya dia sudah langsung naik di atas harga closingnya kemarin, dan dia langsung hijau sampai naik sekitar 12,61%, tetapi dia masih berada di area resisten downtrendnya ini. Nah, nanti kita lihat apakah dia bisa berhasil breakout dari resisten ini dan breakout dari area resisten ini atau tidak, ataukah dia malah sampai menyentuh di sini, menyentuh di harga 254 dan kembali turun ke bawah sini. Kalau dia turun ke bawah sini, kita bisa cicil ambil lagi ya. Oke, dengan cut lossnya tetap 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Tapi kalau dia ternyata breakout, kita pertimbangkan lagi juga. Ketika dia breakout, syaratnya dia harus melewati resisten tertinggi ini, dimana ini adalah support sebelumnya, dan ini adalah area resisten sebelumnya. Jadi kalau dia masih di bawah area ini, kita jangan ambil dulu. Bisa jadi dia pergerakannya hanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi walaupun dia breakout dari resisten trendline ini, tapi dia tetap downtrend ya, tetap downtrend. Jadi resisten downtrendnya ini di breakout menjadi support downtrend. Tapi kalau dia sudah bergerak di atas area ini, bisa jadi dia akan merubah polanya menjadi sideways seperti ini, atau langsung uptrend ya, seperti itu. Oke. Jadi kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200-nya di sini masih jauh ya, dan ini juga kalau di atas area ini juga masih istilahnya garis MA50-nya masih di atas area ini. Jadi kita harus ini MA50 bisa berfungsi juga menjadi area resisten ya, karena dia berada di atas. Jadi kita bisa tunggu dia breakout di area ini dan sudah menyentuh atau bergerak harganya di atas garis MA50-nya. Kalau dari MA50-nya jelas masih downtrend. Kalau dari stokastiknya sudah bisa kita lihat di sini, bisa dibilang ada divergen ya, pola divergen ya, dimana di sini supportnya support apa namanya, harganya turun. Kalau dari grafiknya di sini turun, tapi kalau dari sini dari apa namanya, stokastik ya, bisa kita lihat dia sudah malah naik ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, bisa dilihat ini adalah pola bullish ya, regular divergent. Jadi ada kemungkinan dia setelah ini akan mengalami peningkatan terus-menerus ya. Kalau lihat dari pola divergentnya. Jadi ini adalah harganya turun, tapi untuk RSI-nya malah bergerak naik ya. Seperti itu. Oke. Jadi kita lihat aja nanti kalau dia breakout, kita bisa mulai nebeng masuk di saham SCMA ini. Selanjutnya ada MMLP. Nah, MMLP ini sendiri kemarin ketika dia ini, kalau dari resisten downtrendnya dia sudah breakout ya. Di sini resisten sudah di breakout, dan kemudian dia juga sudah breakout dari area
support resisten tertinggi sebelumnya di sini dan tertahan di sini di harga 648 ini atau 650 ya lebih tepatnya, di harga 650 dan mental ya, kembali turun ke bawah dan di breakdown supportnya ini di breakdown dan kemudian dia retest di sini untuk jadi area resisten. Kemudian sampai di sini harusnya dia ini di support nih ya, harusnya dia naik dan emang bener dia naik, ada pantulan di sini langsung naik sekitar 7,14% ketika dia menyentuh ini, tetapi kemudian mental lagi dan turun ya di sini. Saya buat area aja di sini, mental dan kembali turun dan area ini di breakdown dan kemudian retest di sini untuk menjadi area resisten dan kemudian di breakdown lagi. Sini saya buat garis saja. Nah, di sini, kemudian di sini di area ini dia kembali naik lagi ke atas dan di breakout ya. Di breakout dan tertahan di resisten ini, resisten sebelumnya di harga 524 dan kemudian turun lagi dan di sini langsung ada candle konfirmasi ya, konfirmasi hijau tanggal 8 Maret kemarin dan kemudian dia opennya kemarin langsung naik sekitar 11,79% ya tanggal 9 Maret. Nah, jadi ini adalah istilahnya apa ya? Jadi kemarin ketika dia sudah muncul candle konfirmasi, dia langsung terkonfirmasi dan dia langsung naik. Jadi kalau kita masuk sekarang, misal di sini cut loss kita di area ini udah terlalu lebar ya. Kalau kita masuk di harga penutupan kemarin udah terlalu lebar dengan resisten kita sebenarnya masih lumayan banyak. Tapi tingkat cut loss kita juga lebih menyeramkan ya. Jadi ini udah di area ini aja kita sudah harus merelakan kehilangan 15%. Kalau di bawah area ini malah kita sudah hampir kehilangan sekitar 12%. Oke, jadi kapan kita bisa masuk ke saham ini? Kita masuk ke saham ini ketika ini aja kita tunggu dia turun lagi ke area ini. Misal di sini kita dapat di harga 490 dan cut loss kita 1 tick aja di bawah ini area ini atau 2 tick di bawah area ini sekitar 4,90%. Dan resisten kita di area ini tertingginya sekitar 18,37% atau di sini di 7,35. Jadi yang pertama adalah resisten ini di 7,35 kalau kita ambil di area ini ya. Dan resisten selanjutnya ada di area ini sekitar 18,78%. Atau kalau ternyata dia nggak turun atau malah turunnya cuma di area sini aja, di area sini, itu pun sebenarnya cut loss kita udah lumayan lebar ya. Jadi menurut saya nggak usah dibeli di sini, tapi bisa beli di sini aja ketika dia breakout dan resisten kita di sini. Cut lossnya 1 tick atau 2 tick 3 tick di bawah area ini, dimana area ini adalah area support resisten sebelumnya ya di area ini. Jadi ada 3 kondisi yang bisa kita lakukan untuk saham MMLP ini. Kita beli tunggu dia bawah sini atau dia tunggu dia retest di area ini di harga 524, tapi dengan catatan dia cut loss kita sudah udah lebih dari 10% ya. Yang tengah-tengah ini ketika dia menyentuh angka 524 dengan resisten 11, jadi hampir 1:1 ya. Jadi resistennya 11%, cut lossnya 10,30%. Jadi untuk yang amannya kita bisa tunggu sini atau tunggu breakout di sini dengan resisten yang ada di sini. Oke. Kalau dari RSI-nya sudah mendekati area resisten ya di sini. Nah, sama seperti ini sebelumnya dia sampai ke area ini dan langsung turun. Di sini sudah mendekati, istilahnya mendekati area berapa nih? Area 70. Ya, mendekati area 70 dan apakah dia nanti berhasil, kalau dari harganya apakah berhasil breakout atau enggak. Kalau dari MA50 dan MA200-nya candlenya sudah bergerak di atas garis MA50 ya. Cuman MA200 di sini bisa kita lihat dia bisa berfungsi menjadi area resisten karena dia berada di atas sini. Jadi bisa jadi di sini dia akan mental ke bawah dulu, baru kemudian kembali naik ke atas untuk pergerakannya nanti. Tapi nanti bisa kita lihat aja seperti apa, apakah dia akan naik ya. Nah, kalau kita lihat sendiri dari sektor properti sendiri kemarin pada banyak yang naik ya. Sepertinya juga hari ini bakal kembali ada kenaikan. Selanjutnya ada PANR. Nah, PANR ini sendiri kalau kita lihat dari garis
ini adalah pola downtrendnya, dan dia sekarang walaupun dia kemarin ada mengalami penaikan 11,29%, tapi dia masih tertahan ya di area resisten downtrendnya ini di sini. Nah, jadi untuk PANR ini sendiri kita bisa tunggu ketika dia breakout ya, ketika dia breakout dari area resisten tertingginya ini. Jadi kita bisa masuk kalau dia sudah bergerak di atas ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi kita bisa ambil ketika dia sudah berada di atas harga 282, atau bisa cicil masuk ketika dia sudah menyentuh angka itu dengan bid offer yang oke dan transaksi asing yang oke, atau ketika closingnya dia sudah berada di atas area ini dan membentuk candle yang bagus ya, istilahnya candlenya hijau dan ada pola seperti inverted hammer atau dan candle bullish atau yang lainnya lah. Yang pasti itu adalah menunjukkan candle-candle konfirmasi dia akan ada mengalami peningkatan atau kenaikan. Nah, kalau dari garis MA50 dan MA200 sendiri, saham ini masih bergerak uptrend ya. Garis MA50 masih berada di atas garis MA200, dan candle kemarin sempat turun, sempat di breakdown garis MA50-nya ini, tapi sekarang dia sudah bergerak di atas garis MA50-nya. Jadi ada indikasi mulai menarik untuk saham ini ya. Nah, kalau dari RSI sendiri nggak ada tanda divergennya. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk saham PANR ini bisa kita tunggu di area 282 ya. Selanjutnya ada PTPP. Nah, PTPP ini sendiri juga sudah breakout dari area resisten downtrendnya ini, dan dia kemarin sempat tertahan di area ini, di mana area ini adalah area resisten dan support dan resisten sebelumnya, dan di sini turun dan kemudian sempat lagi sampai ke sini dan turun lagi, dan dia bablas ya turunnya dan breakdown, kemudian turun, dan kemudian dia sekarang sudah berarti sudah masuk lagi ke area ini. Oke, coba kalau kita lihat masuk untuk risk rewardnya seperti apa. Ketika kita masuk di harga closing kemarin di 1005, cut loss kita 1 tick atau 2 tick atau 3 tick di bawah area ini aja, dan resisten kita terdekatnya ada di sini. Jadi bisa dibilang 1:1 ya. Jadi kalau kita masuk sekarang, jadi terserah kalian ini mau masuk mau enggak, tapi yang pasti resistennya terdekatnya di situ ya, di harga 1065. Kalau kita masuk sekarang di harga penutupan kemarin, tingkat cut loss kita 5,47% dan resisten kita 5,97%. Walaupun cut lossnya masih di bawah 10%, masih aman, tapi ya resistennya hampir sama dengan tingkat cut lossnya. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau kalian merasa yakin bisa masuk aja. 5,97% itu kan juga sudah lumayan ya istilahnya. Nah, atau kita bisa tunggu lagi ketika dia retest di sini atau di area ini di harga di bawah 1000-an lah istilahnya. Jadi misal di harga 975 kita bisa dapat, dan tingkat resisten kita semakin meninggi dan cut loss kita semakin berkurang. Atau kita tunggu lagi dia breakout dari area ini. Breakout dari area ini, dan kita target kita terdekatnya ada di sini ya. Nah, di sini ada support dan resisten sebelumnya. Nah, jadi kalau dia breakout di sini, misal kita dapat harga 1080 dengan cut loss-nya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, sekitar di harga 1055, sekitar 2,31%, dan TP kita di sini terdekatnya di 7,40%. Jadi sekitar 11 di harga 1160. Tapi kalau dia ternyata berhasil breakout juga dari area ini, kita bisa hold, dan take profit kita selanjutnya ada di harga 1275 di resisten yang ini. Dan kalau dia bisa breakout lagi dari area itu, kita bisa hold lagi, dan resisten selanjutnya ada di sini di 1350 ya. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri masih sama, nggak ada pola divergent. Nah, di sini kalau dari MA-nya sendiri, di sini MA 200 ini bisa berfungsi menjadi area resisten ya, dimana sama sebelumnya di sini sampai ke sini menyentuh
menyentuh MA 200 dan dia langsung turun. Di sini menyentuh MA 200 dan kembali turun. Bisa jadi dia sampai di sini nanti di harga 1035 dan dia akan kembali turun lagi ke area ini. Jadi bisa kita ambil ketika dia menyentuh area retestnya ini, ketika dia turun dulu. Oke. Selanjutnya ada P1. Nah, P1 ini sendiri kemarin mengalami peningkatan sebanyak 9,44% ya, dimana sebelumnya kalau kita lihat di sini saya buatkan resisten downtrend ini dan dia sudah breakout ya, sudah breakout dan kemudian dia udah berada di sini di atas ini dan dia tertahan di area resisten ini, dimana ini adalah support dan resisten sebelumnya dan sampai sini dan kembali turun retest ke area ini. Area ini adalah area apa ya, bisa dibilang ini area resisten sebelumnya ya, area resisten dan support sebelumnya. Saya lebarkan dulu sini. Oke, area resisten dan support sebelumnya dan kemudian dia retest di sini beberapa kali ya, beberapa kali dan kemudian di sini di tanggal 8 Maret dia sudah sampai ke resisten ini ya, ekornya sampai ke resisten ini dan kemudian di 9 Maretnya ternyata dia langsung ngegas ya, langsung ngegas jadi sekitar 9,44%. Nah, jadi kalau kita lihat risk rewardnya sekarang, kalau kita masuk di harga penutupan kemarin di harga 510, cut loss-nya 1 tick, 2 tick, 3 tick masih aman ya, masih sekitar di bawah 10%, masih 7,06% dengan resisten kita di sini di harga 560, di mana ini adalah resisten tertinggi sebelumnya. Nah, di situ. Jadi kita bisa masuk di harga 510 dengan cut loss kita 7,06% dan resisten kita dan resisten kita di harga 560 dengan persentase 9,8%. Nah, itu juga tentunya kalau kita bisa ketika dia retest lagi ke area ini, kita akan mempersempit tingkat cut loss kita ya. Karena dia baru aja breakout, kemungkinan dia akan retest terlebih dahulu atau dia ternyata lanjut ya. Jadi kalau dia retest terlebih dahulu, kita bisa ada kesempatan ekornya menyentuh harga 490, kita bisa mempersempit tingkat cut loss kita jadi 3,27% dan tingkat resisten kita semakin melebar jadi sekitar 14,29%. Tapi kalau dia ternyata langsung ngegas di area ini, jadi kita bisa masuk di harga 510 dengan tingkat cut loss kita 7,06% dan resisten kita 9,8%. Kalau dari garis MA 50 dan MA 200-nya di sini masih dead cross ya istilahnya. Di sini garis MA 50 baru aja memotong di sini karena candle-candle ini terlalu lama bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200-nya. Dan kemudian di sini dia sudah breakout ya. Jadi sudah breakout pertama dia di candle ini dia sudah breakout di garis MA 50 dan tertahan di garis MA 200 dan kemudian di tanggal 9 kemarin dia langsung breakout dari keduanya. Jadi sudah breakout juga di atas, bergerak di atas garis MA 200. Jadi kalau dia terus bertahan di atas ini nggak menutup kemungkinan ini akan terbentuk golden cross lagi, garis MA 50 akan memotong garis MA 200. Kalau dari divergennya nggak ada ya di sini. Di sini bisa kita lihat di sini harganya naik, ini juga candle apa namanya RS-nya juga naik. Oke. Selanjutnya ada saham Temas. Nah, saham Temas ini sendiri kalau dari trennya ini masih bagus ya. Nah, di sini bisa kita lihat garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200. Dan ini candle-candle ini masih tertahan di atas atau masih bergerak di atas garis MA 50-nya ya. Nah, saham ini masih strong uptrendnya dan kemarin juga dia istilahnya menyentuh area ini ya, sempat menyentuh area ini, di mana area ini adalah area resisten sebelumnya dan dia menyentuh di sini dan kemudian dia kembali naik. Jadi kemarin tuh dia naik sekitar 8,82%. Coba kita lihat risk rewardnya. Oh, ternyata sudah lumayan ya, sudah lumayan. Kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 1850 ya ternyata.
1590 dan tingkat cut loss kita sudah sangat-sangat lebar ya. Satu tick aja sudah hampir 19% sendiri, sedangkan resisten kita juga lumayan juga sebenarnya. Jadi ada kemungkinan dia bisa sampai ke 35,95%, mengingat saham ini trennya sedang sangat-sangat bagus ya. Kalau dari garis EMA 50 dan EMA 200 ya tadi bisa kita lihat seperti ini. Dan dia pergerakannya tertahan terus ya di area di garis MA 50-nya ini, walaupun dia turun merahnya tetap juga tertahan di garis MA 50. Jadi MA 50 ini bisa juga kita jadikan acuan sebagai supportnya. Nah, kalau MA 50 mau kita jadikan area support ya, area support misal di sini itu sebenarnya masih normal ya, masih istilahnya masih masuk akal, jadi masih 10,54%, tapi tetap aja kalau MA 50 itu nggak begitu kuat ya, jadi kita untuk kondisi seperti ini kita ya istilahnya nekat-nekatan ya. Kalau emang mau ambil, mau masuk sekarang, kita harus menyiapkan mental, kita harus rela kehilangan kalau ternyata dia turun, kita harus rela kehilangan sekitar 2,54%, tapi sebagai gantinya kalau ternyata dia nggak turun, kita akan mendapatkan sekitar 35,95%. Atau kalau kita nggak mau cut loss di sini, kita bisa mempertimbangkan MA 50-nya. Jadi kalau kita dia ternyata turun dari atau menjebol garis MA 50, kita keluar dulu. Jadi sekitar 9,73% cut lossnya, dengan resistennya masih sama sekitar target kita 35,95%. Jadi ada dua pilihan ya, pilihannya tapi pilihan cut loss. Jadi cut loss pertama garis MA 50 kita jadikan acuan, jadikan pedoman. Atau yang kedua adalah cut loss kita adalah area ini, dimana area ini adalah resisten sebelumnya, untuk kita jadikan acuan. Jadi itu pilihan kita. Kalau area resisten sebelumnya kita jadikan acuan untuk cut loss, kita harus merelakan sekitar 19,73%. Tapi kalau garis MA 50-nya kita jadikan acuan untuk cut loss, ini karena garis MA 50-nya semakin lama semakin naik ya, jadi kemungkinan tingkat cut loss kita akan semakin berkurang ya, akan semakin menipis karena garisnya itu akan mengikuti pergerakan candlenya. Kalau dari sini kan kita lihat uptrend ya. Awalnya kalau garis MA 50-nya itu di sini ya di harga 1080, cut loss-nya berarti 1025. Tapi sekarang harganya sudah berapa? Karena dia semakin naik terus. Nah, jadi sekarang harganya sudah 1700 untuk garis MA 50-nya sendiri. Jadi semakin lama dia akan semakin naik ya. Jadi kemungkinan cut loss kita awalnya kalau di garis MA 50 di 9%, bisa jadi selanjutnya kita cut loss kita jadi semakin mengecil ya untuk garis MA 50-nya ini. Oke, jadi tadi dua pilihan ya untuk tingkat cut loss-nya. RSI-nya juga nggak ada indikasi divergen. Selanjutnya kita lihat ada BSDE. Nah, BSDE ini sendiri, ini saya hapus dulu. Nah, ini dia sudah breakout kuat ya dari area resisten downtrendnya ini. Dia sempat kemarin, walau beberapa kali dia sempat mencoba untuk breakout ya, di sini breakout dan kemudian masuk lagi, dan kemudian sudah breakout lagi dan kembali masuk lagi. Jadi kita lihat di sini kita bisa buat aja area untuk BSD ini. Jadi kita bisa buat area seperti ini ya. Di sini ada area support, di sini area resisten, dan di sini ada area resisten. Jadi dengan dia kemarin dengan volume sebesar ini dengan kenaikan harga sekitar 7,45%, coba kita masuk di sini. Cut loss-nya satu tick aja atau dua tick di bawah area ini terserah. Jadi sekitar 4,46%, dan resisten kita terdekatnya mungkin ada di sini ya. Terdekatnya di sini, dimana ini adalah area support sebelumnya ya. Di sini support, sempat ada doji di sini dan kemudian naik, dan di sini ada resisten. Jadi kita lihat di situ di harga ini adalah
Jadi kemungkinan cut loss kita sekitar 4,46%, itu 3 tick ya, tapi kalau satu ticknya cuma 3,47%. Dan resisten kita terdekatnya ada di sini, di harga 1080 untuk saham BSD ini, jadi sekitar 6,93%. Kalau dari RSI-nya sendiri tidak ada indikasi divergen. Terus kalau dari MA50 dan MA200-nya, nah di sini harga ini kemarin dia masih tertahan di garis MA 200 ya. Jadi ada kemungkinan, ada indikasinya ketika dia sudah breakout dari area ini. Jadi ada kemungkinan dia retest dulu ke area ini, retest dulu baru kemudian naik, dan atau dia bisa langsung juga ngegas juga ya. Bisa langsung ngegas juga. Jadi kita anggap aja kita masuk di harga closingnya kemarin ya. Hari ini tanggal 10 Maret kita masuk di harga 1010 dengan tingkat cut loss kita 3,47% dan resisten kita di 6,93% seperti itu. Tapi kalau dia ternyata retest, kita bisa ambil dia di bawah area-area ini untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar resisten kita. Jadi 9,64% kalau kita bisa diambil di harga di bawah 1000-an. Selanjutnya ada saham Wika. Nah, Wika ini sendiri di sini kalau kita lihat, saya kecilkan lagi untuk time frame-nya. Nah, di sini dia awalnya downtrendnya, di sini saya buatkan resistennya, resisten downtrend di harga 2445 ya. Di sini, dan kemudian dia di sini resisten downtrendnya, kemudian dia, nah ini maksud saya, jadi syaratnya saham itu kalau sudah breakout dari area resisten, dia harus area resisten trendline-nya dia harus melewati resisten tertingginya. Jadi misal dia breakout di sini, ini berarti kan resisten tertingginya di sini ya. Nah, di sini dia harus bergerak di atas area ini. Kalau dia tidak bergerak di atas area ini, dia masih seperti ini. Berarti dia masih lanjut downtrend karena resisten yang di breakoutnya tadi akan berubah menjadi support. Nah, supportnya kalau miring ke bawah seperti ini berarti dia masih downtrend seperti itu. Jadi syaratnya dia harus bergerak di atas ini, dan ini benar kan? Di sini adalah resisten tertingginya ketika dia breakout dan tertahan di sini. Nah, gerakannya seperti ini. Jadi dia masih bergerak turun. Nah, jadi kemarin sendiri dia sudah candlenya di candle yang ini dia sudah naik sekitar 7,41% dan dia sudah breakout ya, istilahnya sudah breakout dari area ini. Ini saya hapus dulu. Nah, dia sudah breakout dari area ini. Dan kita cari resisten tertingginya, area resisten tertingginya di sini ya. Di sini bisa kita lihat, di sini adalah support ya, support. Di sini juga ada ekornya, dan dia ternyata sudah breakout juga ya, sudah breakout juga dari area ini di mana ini adalah support sebelumnya. Jadi kita bisa masuk di sini, cut loss kita satu tick aja atau dua tick di bawah area ini, karena kalau dia turun lagi dari sini, jadi ada kemungkinan dia masih sama bergerakan seperti ini ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau dia turun, dia bisa jadi seperti ini lagi. Dan kembali ke support yang ini, dimana support ini adalah support bisa dibilang support terkuatnya ya di sini. Nah, di sini ini panjang ya. Nah, di sini adalah pembentukan harga yang baru ya di sini. Di sini kemudian di breakout dan kemudian retest di area ini, dan kemudian dia retest lagi di sini dan sempat retest di sini, dan kemudian ketika retest di sini dia sampai ke atas sini itu berapa persen nih? Sekitar 60 atau 73% ya ketika dia retest di sini. Nah, jadi kalau dia seumpama nanti nggak berhasil juga bertahan atau nggak berhasil bertahan di area ini, jadi adalah kemungkinan dia akan sampai ke area support terkuatnya ini. Jadi kita bisa, tapi di sini kita sudah bisa coba masuk ya dengan tingkat cut loss kita kalau satu tick, dua tick di bawah area ini, atau saya buat satu tick aja sekitar 2,96%, dan resisten kita terdekat di sini di 1160. Jadi sekitar ada dapat di harga
Persentasenya sekitar 14,29% untuk saham Wika ini. Oke, kita lihat garis MA 50 dan MA 200-nya. Oke, jadi kalau di sini bisa kita lihat kalau MA 50 dan MA 200-nya kita fungsikan menjadi resisten. Jadi kalau MA 50-nya dia sekitar 6,40% ya untuk resistennya. Kalau MA 200-nya sekitar 10,34%. Tapi kalau resisten, melihat resisten pola resisten yang sebelumnya di sini kita ada kemungkinan sekitar 14,29% untuk saham Wika ini. Jadi ada 3 resisten. Yang pertama yang bisa kita pertimbangkan yaitu resisten MA 50 dan MA 200 dan resisten horizontalnya ini. Oke. Kalau dari RSI-nya sendiri tidak ada indikasi divergen ya, sama aja. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Nah, ADMR ini sendiri, ini saya hapus dulu. Nah, ADMR ini sendiri ternyata kemarin di sini ada area rejection ya, di sini. Nah, di sini berarti bisa menjadi area yang harus kita pertimbangkan ya untuk area resistennya. Jadi kemarin ketika dia sampai turun ke sini, dan dia di sini naik ya, naik dari sini tertahan di area ini dan kemudian turun dan sekarang sudah membentuk bisa dibilang pola hammer ya, pola hammer. Coba kita masuk. Kalau kita masuk di harga kemarin di harga 1680 ya closingnya kemarin. Cut loss kita misal satu tick aja di bawah area ini dan resisten kita di sini. Nah, jadi kalau masuk di harga 1680, kita cut loss kita satu tick, jadi sekitar masih di bawah 10% ya. Dan resisten kita tertingginya di harga 1845, melihat ini adalah resisten sebelumnya. Jadi kita ada kemungkinan sekitar 10,15%. Tentunya kalau dia breakout dari area ini lagi, kita bisa hold saham ini ya. Tapi kalau dia ternyata sampai sini dan dia mental, kita bisa take profit dulu. Jadi amankan dulu profit yang udah kita dapat. Tapi kalau kita ternyata dia breakout dari area ini, kita bisa tahankan. Jadi kita lihat lagi kemana arahnya. Kita bisa menggunakan Fibonacci ekstensinya. Kita buat seperti ini aja. Oke. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke sini, ke harga 2095 ya. Jadi kita ada kemungkinan kalau dia breakout dari area ini, kita ada kemungkinan kita akan dapat di 25% ya dari harga 2095. Tapi kalau dia breakout lagi dari harga ini, kita akan ada kemungkinan sampai ke area sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita masuk sekarang di harga 1680 dengan tingkat cut loss kita sekitar 7,16%, atau di sini kalau mau sekalian, tapi sudah lumayan lebar ya di sini karena di sini sudah sekitar 25%. Kalau dari RSI-nya sendiri terusan di atas ya, ini RSI-nya. Oke, jadi seperti itu. Jadi resisten pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah di sini tadi di harga 1835 ya. 1845 ya. Ini yang perlu kita pertimbangkan adalah di harga 1845. Apabila dia breakout, kita bisa tahankan saham ini. Oke. Selanjutnya ada JPFA. Nah, JPFA ini kemarin mengalami kenaikan sebanyak 5,79% ya, dimana dia berada di support terkuatnya di sini. Di sini sudah banyak pantulan ya, di sini naik, di sini dan naik, di sini juga naik, dan di sini naik, dan di sini juga naik ya. Cuman kalau kita masuk sekarang juga resistennya di sini kan masih dalam istilahnya di dalam kandang resisten downtrend ya, di sini downtrend. Nah, jadi
resisten ini nggak bisa kita acuhkan gitu aja. Kita harus pertimbangkan resisten downtrend ini karena dia lumayan patuh ya pergerakannya. Jadi kalau kita masuk sekarang, resisten kita sekitar 3,04% dan cut loss kita sekitar 6,69%. Jadi kebalik ya udahan. Jadi kita bisa untuk saham JPFA ini kita bisa tunggu aja, dia tunggu kembali lagi ke area sini, jadi memperkecil cut loss kita dan memperlebar area resisten kita, atau tunggu dia breakout dari area resisten ini dan kita tunggu di mana area tertingginya kita cari seperti itu. Oke. Dan ini juga kalau bisa kita lihat dia tertahan di garis MA 50-nya ya untuk resistennya. Oke, kalau dari trennya sendiri di sini masih downtrend ya. Garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200. Oke, jadi kesimpulannya untuk saham JPFA ini untuk masuk sekarang masih ya dibilang beresiko tapi resistennya terlalu sempit ya. Terlalu sempit karena cut loss kita 2/1 ya istilahnya. Jadi resisten kita 3% dan cut loss kita 6,69%. Tapi ya terserah, bisa terserah kalian, itu adalah pilihan ya. Tapi kalau yang pasti kalau masuk di harga penutupan kemarin, kita harus merelakan kehilangan sekitar 6,69%. Atau kita bisa tunggu kembali balik ke area sini untuk memperkecil tingkat cut loss kita, atau kita bisa masuk ketika dia sudah berhasil breakout dari area ini. Oke. Sekian aja dari saya untuk analisis 10 saham yang mengalami kenaikan kemarin tanggal 9 Maret maksud saya. Tanggal 9 Maret itulah analisanya. Oke. Jadi untuk video ini saya minta bantuannya untuk memberi like dan komen terserah apa aja di video ini untuk mendukung kemajuan dari channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.